Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali memuji, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, organ yang berada dalam tubuh kita, sebutlah satu persatu yang namanya jantung, paru-paru, ginjal, usus, empedu, sirkulasi darah. Bahkan kita dapat menghirup oksigen gratis tanpa ada tagihan tiap bulan. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa makan, bisa minum. Semuanya adalah bukti dari nikmat yang telah Allah berikan. Tapi ada nikmat yang utama yang khusus Allah berikan, dan alhamdulillah kita mendapatkan nikmat itu. Apa nikmat tersebut? Yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat dan Islam kita dapat melakukan sholat subuh berjamaah, datang ke masjid, kita rukuk, kita sujud, kita bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umat yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Jemaah yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada saat ini, saya perlu menyampaikan kegembiraan saya bisa datang ke tempat ini. Karena kedatangan saya ini merupakan bagian dari nostalgia. Dulu masjidnya nggak semacam ini ketika saya datang. Pada era tahun 80-an, waktu itu saya mengantarkan majalah Salam. Langganan saya itu termasuk Nurul Jihad dan Bang Firdausyam. Itu saya datang, tiap hari Jumat saya datang nganterin. Waktu itu saya masih kuliah di UNAS, Fakultas Biologi Universitas Nasional. Bang Fir itu kakak kelas saya di UNAS, di senior. Alhamdulillah ketika saya diundang, saya bilang insya Allah siap. Kenapa? Yang pertama, ini bagian dari dakwah. Ada kesempatan saya menyampaikan firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Karena dakwah itu adalah amalan yang mulia, amalan para nabi dan rasul, amalan orang-orang yang rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang yang bisa melakukan dakwah. Maka ketika ada kesempatan dakwah, maka lakukan. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, walaupun saya saat ini tinggal di Sentul Azikra, Bogor, tapi karena ini dakwah saya datang. Saya datang ke masjid ini tadi dari jam 2:30. Ya, jam 3:04. Dari Bogor jam 3:04. Saya kesini tadi belum banyak orang. Cuma satu orang yang di depan tadi. Kenapa kita datang ke tempat ini? Yang pertama
pertama karena dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan siapakah yang paling baik daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dakwah. Itu adalah amalan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan, dan dia melakukan amal soleh, bukan sekedar ngomong. Sebab kalau sekedar ngomong, tukang obat juga ngomong, hebat dia, obatnya laku, dagangannya laris. Tapi kalau orang dakwah selain dia bicara, maka dia harus amalkan. Kalau dia suruh sholat, dia harus sholat. Kalau dia bicara masalah tahajud, dia harus juga sholat tahajud. Kalau tidak, maka sesungguhnya tidak ada bedanya seperti tukang obat. Dia bilang, ini obat kumis, tapi dia tidak punya kumis. Ini obat bulu, tapi dia tidak punya bulu. Ya, itu tukang obat namanya itu. Nah, kalau bicaranya mah hebat. Dari orang yang cuma lewat akhirnya perhatian, dari perhatian jongkok akhirnya beli obat diborong ke obat. Nah, kalau orang dakwah nggak boleh semacam ini. Yang kedua, saya datang ini karena silaturahim. Alhamdulillah terjadi tali silaturahim yang udah boleh dikatakan terputus berapa lama tuh? Dari tahun 87, 88. Sekarang di 2022. Sekarang 2002 kan? Udah berapa tahun Pak? 31 tahun Pak. Saya udah punya cucu 3 sekarang. Dia udah putih. Ya dulu nggak begini tampilan. Ya kemana-mana udah pakai tongkat. Nah, selain sebagai sunnah, ya kan, itu juga untuk pegangan kita juga ketika kita berjalan, ketika kita bersilaturahim. Nah, silaturahim ini adalah amalan yang mulia yang akan mengantarkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Madinah menyampaikan 4 pesan. Ya ayuhan nas, afsus salam, wa'at'amut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kata Rasulullah SAW. Kenapa Rasul mengatakan wahai manusia? Karena di Madinah pada saat itu multi etnis, multi agama. Orang Nasrani juga ada, orang Yahudi ada. Dan mereka adalah manusia. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Wat'imut ta'am, berikan makan. Wasilul arham, jalin tali silaturahim. Kemudian sholatlah kamu ketika orang lain sedang tidur. Artinya melakukan qiyamul lail. Apakah itu disebut dengan tahajudnya, witirnya, dilakukan qiyamul lail. Kalau itu dilakukan, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi amalan yang mengantarkan manusia selamat masuk surga, artinya nggak mampir di neraka, adalah silaturahim. Apatah lagi ada pantun. Boleh saya sampaikan di sini? Di pagi-pagi ini matahari belum terbit, burung-burung belum berkicau nih. Abdul Rahim dari Bengkulu. Ada Abdul Rahim di sini? Kalau ada, wah namaku disebut nih sama Ustaz. Abdul Rahim dari Bengkulu. Cakep gitu dong. Abdul Rahim dari Bengkulu. Beli kerang untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Jadi jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Ketika ada kesempatan kita datang, kita hadir. Nah, saya merealisasikan pantun tersebut, makanya saya datang. Nah, mudah-mudahan kita semua dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru mukadimah. Nah, sekarang kita masuk bahasan kita, yaitu apa bahasan kita kali ini? Yaitu Ramadan, bulan kepedulian umat. Ramadan, bulan kepedulian umat. Ramadan itu sesungguhnya ada tarbiyah rabbani, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, training dari Allah. Yang menentukan bulannya Allah, yang menentukan jumlah hitungannya Allah, yang membuat aturannya Allah, yang memberikan pahala khusus adalah Allah. Pahala puasa itu hanya Allah yang tahu. Kalau orang baca Quran, itu dikasih tahu oleh Allah pahalanya. Dan Rasul menyampaikan, Alif Lam Mim. Kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat, ketahuilah Alif Lam Mim itu bukan satu ayat. Alif satu, bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Saya ulangi lagi, Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas dengan 10
Suratul Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hitung aja berapa jumlah hurufnya kali 10. Itulah kebaikan yang Allah berikan. Makanya orang kalau baca Quran dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan baca Quran, dengerin orang baca Quran saja mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dengan baik agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itulah keutamaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan kepedulian. Jadi Allah yang mentarbiyah. Surat perintahnya juga dari Allah. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah 183. Ayat ini Allah turunkan pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Bulan Sya'ban Allah turunkan, bulan Ramadan langsung pelaksanaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu melakukan puasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini ayat berkaitan dengan perintah wajib puasa. Oleh karena itu jangan kita ragu dan bimbang melaksanakan puasa Ramadan. Ini perintah dari Allah, Rabb pemilik pengatur penguasa alam semesta, Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan orang tua kita, kakek nenek kita, moyang kita. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Maka ketika Allah perintahkan puasa, sesungguhnya banyak fadilahnya, banyak utamaannya. Satu di antaranya adalah Allah mentarbiyah kita agar kita memiliki kepedulian. Bagaimana kita tidak memiliki kepedulian? Ketika orang berpuasa haus nggak? Ketika orang berpuasa lapar nggak? Dia akan lapar, dia akan haus. Ketika orang puasa dia lemes, dia letih, dia capek. Itu adalah fitrah. Tapi ketahuilah, ketika seorang muslim melakukan puasa, ada batas waktunya. Ketika azan maghrib dikumandangkan, maka hilanglah dahaganya, hilanglah hausnya. Ketika muadzin memandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hilanglah dahaganya. Kenapa? Karena dia minum. Apalagi dia makan. Bahkan yang menariknya, yang uniknya lagi, kalau di Indonesia khususnya beraneka ragam makanan itu ada di depan dia. Beraneka ragam minuman ada di depan dia. Padahal mulutnya cuma satu. Kalau nggak percaya, buktikan aja. Saya begini-begini, Bu, Pak pengamat. Ya, saya suka mengamati. Itu ketika berbuka ada teh manis, kemudian ada air mineral, ada cincaunya, ada kolaknya, ada jusnya. Udah berapa gelas coba? Belum lagi makannya. Makanan juga terkadang ada yang ngirim nasi kebuli, ada yang ngirim nasi padang, nasi rames, ada ngirim pecel lele dan segala macamnya. Itu dalam bulan suci Ramadan. Tapi ketahuilah itu kita. Tapi ada saudara-saudara kita ketika dia lapar dan haus, nggak ada batas waktunya. Kenapa? Karena mereka mengalami kesulitan, karena mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian. Kalau kita lapar, maghrib insya Allah lapar kita hilang. Kalau kita haus, insya Allah ketika maghrib hilang tuh haus kita. Tapi ketahuilah ada saudara-saudara kita yang mereka tuh berpuasa berhari-hari. Kenapa? Karena nggak ada yang dimakan. Kenapa nggak ada yang dimakan? Karena mereka tertindas, mereka terzolimi, mereka berada di kamp pengungsian. Kalau boleh saya sebut misalkan saudara-saudara kita yang berada di Suriah. Saudara-saudara kita di Suriah sampai saat ini ada di antara mereka yang meninggalkan rumahnya karena rumahnya hancur dibom oleh rezim yang berkuasa. Mereka tinggal di mana? Di kamp pengungsian di perbatasan antara Suriah dengan Turki. Jumlahnya nggak sedikit, lebih kurang 3 juta. Mereka mengungsi sampai saat ini, Pak. Udah bertahun-tahun. Yang namanya pengungsi kalau musim dingin, itu salju turun, ketebalan salju itu sampai 30 cm. Bahkan saya dikirimin foto ada anak-anak yang menggigil sehingga dia meninggal dunia. Kenapa? Karena dia nggak mampu menahan dinginnya cuaca.
Ketika musim panas mereka kehausan. Maklum tinggal di kamp pengungsian, toiletnya juga susah, air juga susah. Begitulah penderitaan mereka. Maka Allah tarbiyah umat Nabi Muhammad SAW, Allah tarbiyah kaum muslimin, Allah tarbiyah orang-orang beriman untuk merasakan penderitaan mereka. Ketika kita lapar, rasakan bagaimana penderitaan ada orang yang lebih lapar dari kita. Ketika kita haus, rasakan ada orang yang lebih haus dari kita. Maka dengan sikap semacam ini akan muncul sikap kepedulian. Kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Kita akan merasakan penderitaan umat Nabi Muhammad SAW. Itu baru di Suriah, belum lagi di Gaza. Nah, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini rakyat Gaza akan nyaman dan aman, tidak dibom oleh Zionis Israel. Beda sama tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu, Pak, masuk bulan suci Ramadan, bukannya dikirimi parcel, tapi yang dikirim bom. Oleh siapa? Penjajah Zionis Israel. Sehingga rumah hancur, mayat bergelimpangan, kemudian darah bercucuran, banyak yang meninggal dunia. Itu di bulan suci Ramadan. Mereka diblokade sampai sekarang masih diblokade. Apa itu blokade? Dikurung. Yang di dalam nggak boleh keluar, yang luar nggak boleh masuk. Makanan nggak boleh masuk ke dalam, obat-obatan nggak boleh masuk. Kalaupun ada yang sakit ingin berobat keluar, nggak bisa, dipersulit. Maklumlah dijajah. Makanya orang-orang tua kita karena tahu bagaimana hakikat penjajahan, di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa Indonesia anti terhadap segala bentuk penjajahan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Itu orang-orang tua kita sudah paham akan hal ini. Makanya tanggal 17 Agustus tahun 45 bertepatan dengan 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada bulan suci Ramadan. Ketika rakyat Indonesia masih banyak yang merasakan lapar dan haus karena puasa. Jam 10 pagi diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini harus diketahui nih, terutama oleh anak-anak muda, bahwa kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada bulan yang terbaik, yaitu apa? Bulan suci Ramadan. Harinya hari Jumat, Jumatnya Jumat Legi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi saudara-saudara kita di Rohingya. Saudara-saudara kita di Rohingya diusir dari kampung halaman. Sekarang dengan jumlah ratusan ribu orang itu berada di perbatasan Rohingya dengan Bangladesh. Sampai sekarang. Ketika musim panas, berapa kali saya dikirimkan video dan fotonya, itu kamp mereka terbakar itu, Pak. Coba kita bayangkan, betapa sulitnya, betapa susahnya mereka. Udah kampung halamannya ditinggalkan, sawah ladangnya ditinggalkan, hasil ternaknya ditinggalkan untuk menjaga dirinya, menjaga imannya, dia siap untuk apa? Hijrah. Sampai sekarang Pak masih di kamp pengungsian. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah melatih kita untuk memiliki kepedulian terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah SAW pernah menjelaskan, malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Puasa Ramadan ini sesungguhnya kalau kita renungkan secara mendalam, benar-benar tarbiyah dari Allah. Bagaimana kita harus memiliki kepedulian. Bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi agar kepedulian itu dapat berwujud dalam apa? Amal nyata. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memberikan pembukaan kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana saudaranya itu mendapatkan pahala. Pernah dengar hadis itu? Hadis ini memberikan motivasi orang banyak memberikan perbukaan. Bukan saja di masjid, bukan saja di surau, bukan saja di musola, bahkan sampai di jalan-jalan memberikan perbukaan. Kenapa? Karena macet. Ini inisiatif para generasi muda memberikan apa? Memberikan kebaikan kepada orang yang terjebak macet. Ya kalau di lampu merah di jalanan macet, kemudian ingin mencari perbukaan, mobil ditinggal di jalan lebih macet lagi. Tapi alhamdulillah ada generasi muda, remaja masjid, dia berikan korma banyak-banyak, bukan satu dus yang diberikan, 3 butir korma. Kemudian air mineral segelas. Bahkan ditulis doa untuk berbuka puasa boleh mengandung dakwah. Ini amanat.
Yang memang di zaman Rasul tidak ada yang semacam ini. Karena lampu merah belum ada di zaman Rasulullah SAW, mobil juga belum ada. Jadi kita harus berwawasan luas juga. Jangan kita berpikiran sempit, oh zaman Nabi ini nggak ada nih, nggak boleh kita lakukan. Ambil dalil umumnya apa? Memberikan perbukaan kepada saudara kita. Siapa yang memberikan perbukaan kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana saudara itu mendapatkan pahala. Ini ada wujud dari kepedulian sampai diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita memberikan kan kepedulian kepada orang yang berpuasa, maka kita berikan itu kurma. Ya, kita berikan seteguk air, itu pahalanya sangat besar. Nah, yang kedua, ketika Ramadan akan berakhir, biasanya kita harus mengeluarkan apa? Zakat fitrah. Untuk siapa? Untuk fakir miskin. Zakat fitrah kita keluarkan. Ini pun juga bagian dari tarbiyah agar kita memiliki kepedulian. Itu terkait dengan bulan suci Ramadan. Jadi zakat fitrah itu bukan pada bulan Rajab, bukan pada bulan Muharram, tapi pada bulan Ramadan, akhir Ramadan. Bahkan dalam fikih dijelaskan sebelum khatib naik mimbar, itu harus selesai itu masalah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah bagian dari apa? Kepedulian kita kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad SAW yang berstatus sebagai fakir miskin. Berikan kepada mereka. Bahkan anak-anak yang baru lahir itu juga mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu berkepala, mau dia botak, mau gondrong juga dia tetap harus mengeluarkan zakat fitrah. Lihat bagaimana dalam syariat Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki kepedulian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang lainnya adalah bentuk kepedulian ini akan memberikan manfaat kepada mereka yang melakukan. Ada satu kisah dalam riwayat dikemukakan ada seorang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Kemudian dia mengambil air di sumur. Nah, ketika dia mengambil air di sumur, ini bukan sumur di Indonesia yang airnya banyak, ini sumurnya di Timur Tengah yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Nah, ketika dia sudah ambil air, kemudian dia ke atas, sampai di atas ada seekor anjing yang menjulurkan lidah. Tanda anjing itu kehausan. Oleh wanita tersebut diberikan air yang sudah sulit diambil dari bawah, yang sulit diambil dari sumur tadi, di dalam sumur. Nah, sehingga anjing itu tidak mati kehausan. Dalam riwayat karena wanita itu memiliki kepedulian, perhatian, memiliki kasih sayang walaupun kepada seekor anjing, menyebabkan Allah turunkan rahmat kepada wanita tersebut. Karena Allah sudah turunkan rahmatnya kepada wanita tersebut, maka Allah masukkan wanita itu ke dalam surga. Dengan sebab apa? Sebab kepedulian. Nah, ini kan pelajaran buat kita. Kalau seteguk air saja, boleh dikatakan seteguk air. Ya, sebab secara logika kalau ngambil ember juga sulit. Embernya juga nggak ada dulu. Apalagi ke sumur, ya kan susah. Nah, pikiran rasionalnya paling beberapa teguk air diberikan kepada anjing tersebut. Menyebabkan Allah redha, Allah memiliki kasih sayangnya dan diberikan kepada wanita tersebut. Nah, ketika kita memberikan air kepada seekor anjing saja menyebabkan kasih sayang Allah turunkan, rahmatnya diturunkan, apatah lagi kalau kita memberikan bantuan, kita memberikan kepedulian kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah akan redha, Allah akan turunkan rahmatnya dan Rasul juga akan senang. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan oleh Rasul, yang disunahkan oleh Rasul dilakukan oleh umatnya. Nah, ini harusnya memberikan motivasi kepada kita. Apalagi dalam bulan suci Ramadan harus kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam riwayat dikatakan siapa yang melakukan ibadah sunnah maka dinilai sebagaimana hanya wajib. Siapa yang melakukan ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat dibandingkan bulan yang lainnya. Ketika orang itu melakukan kebaikan maka ketahuilah pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya sehingga manusia semangat untuk melakukan ibadah. Padahal itu ibadah sunnah, tapi semangatnya Masya Allah kita hadir. Contoh yang gampang, sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Dari dulu sampai sekarang akhir zaman hukumnya sunnah.
Tapi kita boleh buktikan ketika sholat tarawih banyak orang ke masjid berbondong-bondong. Dia ke masjid, dia ke musola. Kalau kata orang Jakarta bilang dia kelanggar, dia ke surau kata orang Sumatera. Padahal mereka nggak dibayar, Pak. Mereka semangat. Azan belum dikumandangkan, dia udah tek duluan kata anak Jakarta bilang. Ya sejadahnya kita duluan, jangan diisi ya. Ini udah sejadah saya nih. Sampai yang buat kayak begitu. Kenapa semangatnya? Ini gambaran dalam bulan suci Ramadan. Allah turunkan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan orang berlomba-lomba, saya perhatikan, saya amati. Saya begini juga pengamat, Pak. Ya saya amati di masjid-masjid banyak orang mengirimkan perbukaan. Dan saya berhusnuzon di tempat ini pun juga begitu, betul? Ya, alhamdulillah. Sampai akhir Ramadan apa 10 awal aja? Sampai akhir, alhamdulillah. Ini semangat dan kita hargai. Dan kita welcome. Ya silakan mau berikan perbukaan apa silakan. Kita hargai. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak mengherankan dalam bulan suci Ramadan orang berlomba-lomba dan menunjukkan kepedulian. Apatah lagi ada di beberapa masjid, mungkin juga di tempat ini ada kepedulian terhadap anak yatim. Ya, ada santunan untuk anak yatim, para janda. Di mana tempat, Pak? Subhanallah, ini kepedulian bagus. Dan kita harus support. Jangan kita termasuk orang yang ngeyel. Jangan kita termasuk orang yang menghalangi. So ada juga sebagian orang walaupun dia Islam, ya, suka mematahkan semangat orang yang ingin beribadah, semangat orang yang ingin memberi. Ya. Akhirnya orang yang sebelumnya semangat akhirnya kendor. Gara-gara siapa? Orang yang memiliki pemikiran yang picik, pemikiran sempit, dan merasa hebat, merasa suci. Seharusnya kalau kita melihat orang semangat yang sebelumnya mereka jarang ke masjid, jarang berinfak, jarang bersedekah, jarang membaca Quran, seharusnya kita support mereka. Ada juga kelakuan yang nggak bagus yang harus dihilangkan. Ketika dilihat ada jamaah yang nggak pernah ke masjid datang ke masjid, yang di dalam masjid nyindir, tumben lo ke masjid mau tobat ya. Nah, yang repotnya lagi ini orang gede ambek lagi. Gua kapok deh ke masjid dah, serba salah. Di masjid disindir, nggak di masjid dikata-katain. Akhirnya apa? Itu orang akhirnya apa? Dia tetap dalam melakukan kemaksiatan. Dia tetap melakukan kemungkaran, dia tetap melakukan dosa. Salah siapa? Salah orang yang udah ke masjid tapi dia tidak memiliki pemahaman itu. Dia tidak bijaksana. Ada Pak cerita, seorang udah rajin sholat subuhnya ke masjid, gara-gara dengar ceramah akhirnya nggak ke masjid lagi, nggak mau datang ke masjid. Ada yang udah kayak begitu. Ada juga orang yang ke masjid nggak mau dia bergabung dengan jamaah yang lain. Dia tunggu dulu orang selesai sholat. Kalau udah selesai sholat baru dia sholat. Dia nggak mau gabung. Kenapa? Karena imamnya bukan guru dia. Itu ada orang model kayak begitu kelakuan. Padahal di dalam masjid kita diatur untuk berjamaah, untuk bersatu. Lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika di sana ngadakan sholat tarawih, di sana sholat tarawih, di sana sholat tarawih di zaman pemerintahan Umar sebagai khalifah Amirul Mukminin, semuanya disatukan dengan satu imam. Itu ajaran Islam. Nah, ini perlu saya sampaikan karena ada juga sebagian, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya di sini mau kompak-kompak teh, bajunya berwarna-warni, tapi alhamdulillah dari tadi saya lihat aman, nyaman, tenang. Ya nggak ribut masalah warna, nggak ribut masalah jilbab, nggak ribut masalah mukena, ya kan? Coba ada juga masalah warna jadi ribut itu. Ini karena nggak seragamnya akhirnya apa dia menyingkir. Itu bukan tipe Muslim yang baik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Jadi kepedulian kita dapat berwujud beraneka ragam. Ada kepedulian dengan materi, silakan yang punya materi. Apalagi dalam bulan suci Ramadan. Yang ingin memberikan perbukaan silakan, yang ingin memberikan sahur silakan. Ya, itu bentuknya materi. Yang kedua, dalam bentuk materi juga uang silakan. Dia punya uang, dia berikan santunan kepada anak yatim, dia berikan santunan kepada fakir miskin, silakan. Itu akan senang orang ketika menerimanya. Apalagi sekarang maaf beribu kali maaf, barang-barang udah banyak yang naik. Ya kan, bukan kebutuhan pokok yang masuk ke mulut aja yang naik harganya. Ya, yang masuk ke mobil pun juga tuh naik. Minyak naik sekarang. Dengar-dengar begitu. Ya.
Nah, ketika semacam itu terjadi, kemudian kita bantu, itu senang. Jadi kita upayakan bagaimana itu senang. Kalau kita menyenangkan umat Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah Nabi Muhammad akan senang. Tapi kalau kita nyusahin umat Nabi Muhammad SAW, sedih Nabi Muhammad SAW, dan takutlah dengan doa Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, Ya Allah, susahkanlah mereka yang menyusahkan umatku, dan senangkanlah mereka yang menyenangkan umatku. Kalau orang tahu dengan doa Rasul semacam itu, maka ketahuilah dalam kehidupannya dia akan berupaya menyenangkan umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi dia punya posisi, apalagi dia punya jabatan, apalagi dia punya kedudukan, dia gunakan semuanya itu untuk membuat senang umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu dilakukan oleh para nabi dan para rasul terdahulu. Silakan jamaah baca kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam seorang pemimpin yang adil lagi bijaksana. Nabi Sulaiman alaihissalam dia bisa berbicara dengan berbagai macam burung, berbagai macam binatang, bahkan bisa berbicara dengan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam satu ketika dia lewat jalan dengan pasukannya, ada rakyatnya yang bernama semut. Semut kan kecil. Lewat ke semut, kedengaran suaranya. Berhenti Nabi Sulaiman alaihissalam, nggak mau diingat ke semut. Lihat bagaimana bijaksananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia punya rakyat namanya semut yang kecil, yang kalau diinjak udah habis tuh semut. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jemaahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka upayakan dalam bulan suci Ramadan jangan kita nyusahin umat Nabi Muhammad SAW, buat mereka senang. Kalau kita udah nggak bisa bantu, ya kan, jangan kita nyusahin. Ini bantu kagak apa kagak tapi nyusahin. Akhirnya jadi pikiran, jadi beban kehidupan umat, kehidupan rakyat. Maka bulan suci Ramadan harus kita perbaiki mentalitas kita. Nah, kalau kita nggak bisa bantu dalam bentuk materi, maka bantu dalam bentuk sikap kepedulian kita. Jangan kita menambah beban dengan omongan ocehan kita, ungkapan kita, tutur kata kita yang menyebabkan hati orang sakit. Orang udah menderita, tinggal di pengungsian, bantu kagak, apa kagak, tapi apa? Dia hina tuh orang. Nah, ini bukan akhlak seorang muslim. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, dia dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga dalam hadis Arba'in dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka berkata yang baik atau diam. Kalau kita udah nggak bantu secara materi, maka bantulah mereka dengan sikap kita. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, udah diam. Jangan sampai orang udah susah, udah menderita, udah terzalimi. Nah, gara-gara omongan kita kedengaran sama dia, itu sakit hatinya sudah. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, bantuan dalam bentuk doa. Ini bagian dari kepedulian kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang khatib Jumat dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk rukun adalah mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Bukan saja kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup, tapi yang udah mati pun, yang udah berada di alam barzah, yang udah di alam kubur, kita doakan. Makanya kita sering dengar khatib menyampaikan doa apa? Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengar itu enggak Pak dalam sholat Jumat? Kalau ada enggak dengar, satu di antara dua. Yang pertama memang dengar sholat Jumat, yang kedua ketiduran. Ya, tahu udah bangun, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ila shalah, ila falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru bangun dia cepat banget dia khutbahnya. Enggak ada wasiat takwa ini. Ente tidur gimana dengar wasiat takwa? Enggak ada doa kaum muslimin muslimat ini. Gimana? Dia dengar dia tidur. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk kepedulian yang berikutnya adalah kita doakan kaum muslimin. Doa orang yang puasa itu mustajab di sisi Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sebulan penuh Allah suguhkan kepada hambanya, hei hambaku, kira-kira semacam itulah. Berdoalah kepada Allah. Apa kebutuhan kamu? Apa keinginan kamu?
Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan doa orang berpuasa mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ketika doa orang yang akan berbuka juga mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang sahur juga mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika doa itu mustajab di sisi Allah, selipkan di antara doa-doa kita untuk siapa kaum muslimin. Makanya dalam doa tadi kan saya berdoa untuk kaum muslimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma hafaz ummati sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma salim ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Kita doakan. Doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya mustajab di sisi Allah. Makanya kita doakan kaum muslimin, para mujahidin di berbagai macam tempat. Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds, wa Suriah, wa Mesir, wa Libya, wal Yaman, wa Irak, wa Afghan, wa Rohingya, wa Igur, wa fi kulli makan, wa kulli zaman, wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Dan jadikanlah kami di antara mereka ya Allah. Kita doakan saudara-saudara kita, karena ini bagian dari kepedulian. Karena kita merasakan, kalau saya merasakan Bu, Pak, saya alhamdulillah 2 kali masuk ke Gaza. Saya lihat bagaimana penderitaan mereka setelah rumah mereka, negeri mereka dibombardir oleh Zionis Israel. Dan alhamdulillah saya juga menyampaikan bantuan untuk rakyat Rohingya. Dan kita juga berikan bantuan kepada rakyat Suriah, rakyatnya. Kita tidak memberikan bantuan kepada pemerintah karena kita ada NGO, karena kita lembaga kemanusiaan. Kalau negara berurusan sama negara, yang kita bantu adalah masyarakat yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Kita lihat bagaimana penderitaan mereka, kesulitan mereka. Kalau kita alhamdulillah, kita masih bisa tidur nyenyak, kita masih bisa mandi setiap hari, kita masih bisa sarapan di luar bulan suci Ramadan. Kita masih bisa berbuka, kita masih bisa sahur. Mereka sulit. Makanya orang kalau melihat realitas semacam itu, maka dia akan terbuka hatinya, akan memiliki kepedulian. Doakan mereka. Jadi saya menyarankan melalui mimbar yang mulia ini, selipkan di antara doa-doa kita untuk saudara kita yang sedang menderita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebab di dalam negeri juga ada saudara kita karena bencana, dan sampai sekarang mereka pun juga masih kesulitan. Contoh seperti korban gempa di Pasaman, ya itu mereka masih tinggal di tenda-tenda, rumahnya hancur, bahkan masjid mereka pun rata dengan tanah, dan di tempat-tempat yang lain juga ada. Nah maka kita doakan, kalau kita nggak bisa ke sana ke lokasi, kita kirimkan bantuan. Kita nggak ada dana bantuan, boleh kita kirimkan doa. Insya Allah dengan doa mereka akan dibantu oleh Allah, akan ditolong oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita mengetahui Allah perintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Amin. Jadi jangan kita pelit. Jadi salah satu ciri orang pelit itu adalah orang yang tidak mau mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Maka selipkan di antara doa-doa kita, silakan kita berdoa untuk kepentingan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, silakan. Tapi secara khusus juga kita doakan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lainnya, yang mereka lebih sulit, lebih susah dibandingkan kita. Nah, ini pesan saya supaya kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Berdoa. Apalagi bulan suci Ramadan ini momentum yang sangat baik. Ya, kalau kita ada problem, ada masalah, dia mohon sama Allah, minta sama Allah secara langsung. Allah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Kita ini bisa ketemu bulan suci Ramadan, saya yakin karena doa kita tahun yang lalu. Karena kita udah 2 tahun nggak melakukan sholat tarawih semacam ini, ya, tidak melakukan sholat subuh semacam ini, tidak melakukan sholat berjamaah semacam ini. Waktu pandemi masjid ditutup nggak? Nggak di sini. Jaga jarak kan? Kan benar kan? Di mana-mana. Jangankan Masjid Nurul Bihan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi aja sampai ditutup coba. Siapa nggak sedih coba? Kita Indonesia boleh dikatakan 2 tahun yang nggak ngirimin jemaah. Mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat ke jemaah. Kalau umroh alhamdulillah, ya jamaah udah banyak yang pergi umroh. Dan mohon doanya mudah-mudahan tanggal 16 atau
Ya mudah-mudahan, dan saya juga doakan jamaah agar bisa juga umroh berkunjung ke tanah suci. Ini kesempatan. Ya. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu nggak bisa kayak begini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa ketemu bulan suci Ramadan semacam ini karena doa kita. Saya yakin, terutama ketika bulan Rajab. Ingat nggak doa yang kita lantunkan? Apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi hadirnya kita dalam bulan suci Ramadan, Ramadan ketemu kita pada saat ini bukti kebenaran dari apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepada Aku akan kabulkan. Jadi doa kita dikabul oleh Allah. Harusnya dengan demikian makin yakin kita dalam doa. Jangan ada pendapat dalam diri kita, ini doa saya dikabul enggak? Saya kan bukan nabi, saya kan bukan rasul, saya kan bukan habaib, saya bukan kiai, saya bukan tuan guru. Jangan lupa kita hamba Allah. Hamba Allah kalau berdoa dikabul oleh Allah. Nah, saya ingin memberikan motivasi kepada kita. Ada makhluk Allah yang kurang ajar, melakukan dosa, ngajak orang ke neraka. Siapakah dia? Perlu saya sebut nggak nih? Kan kalau saya sebut ada kesinggung lagi nih. Apalagi direkam nih. Ya, perlu saya sebut nggak? Perlu ya. Mohon maaf aja nih, jangan sampai ada kesinggung. Itu makhluk namanya iblis. Ustaz nyinggung nih. Emang ente sama iblis hubungannya apa? Apa satu gen? Apa satu darah apa? Iblis itu makhluk yang kurang ajar sama Allah, nggak mau tunduk, nggak mau taat sama Allah. Disuruh sujud kepada Adam, nggak mau, padahal itu perintah Allah. Merasa sok suci, merasa sok hebat, merasa sok memiliki ilmu yang banyak dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena iblis itu usianya lebih panjang daripada Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Sombong dia. Dan tempatnya sudah dijelaskan oleh Allah di neraka. Nah, iblis berdoa sama Allah. Apa doa iblis? Minta dipanjangkan umur. Bukan untuk taat kepada Allah, tapi untuk mengajak manusia ke neraka sebanyak-banyaknya. Makanya sampai sekarang iblis ada. Ini saya ngomong ini agak berat, Pak. Kenapa? Karena anak buah iblis akan mendengar, akan kasih laporan. Bos diomongin tuh di Nurul-Lihan tuh sama ustadz yang jenggot putih itu. Tapi kita bertawakal kepada Allah. Kita dakwah. Mudah-mudahan kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabul oleh Allah, diterima permohonan iblis. Makanya sampai sekarang iblis masih hidup. Jadi makhluk Allah yang usianya panjang itu iblis. Kalau malaikat mau dijelaskan, ya iblis, ya yang melakukan kedurhakaan dan murtad kepada Allah, ngajak manusia ke neraka sampai hidup sampai akhir zaman. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau iblis saja yang durhaka, yang kurang ajar sama Tuhan, doanya diterima oleh Allah, lantas bagaimana dengan orang yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan puasa? Padahal Rasul mengatakan doa orang berpuasa mustajab di sisi Allah. Masa kita nggak percaya sama Rasul? Rasul itu nggak pernah berdusta, nggak pernah bohong. Yang suka bohong orang lain, yang suka bohong itu manusia. Tipu-tipu adalah manusia, tapi Rasul nggak pernah bohong, saudara. Makanya omongan Nabi sampai sekarang didengar dan dilaksanakan. Kenapa kita sholat? Karena omongannya Nabi, kata orang Jakarta bilang. Kalau bahasa halusnya itu karena sabdanya Nabi Muhammad SAW kita sholat. Karena sabdanya Nabi Muhammad SAW kita melakukan puasa, kita melakukan kebaikan. Kita ikuti perkataan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu kata pun dusta dari lisan Rasulullah SAW. Kenapa? Nabi itu memiliki sifat sidik, amanah, tauhid, fatwa. Ini harus jadi keyakinan kita, dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nggak ada Nabi itu berdusta bohong, walaupun bercandanya jujur. Kalau kita kan bercandanya kan banyak yang bohong, yang penting orang ketawa ngakak. Tapi Nabi nggak pernah begitu. Salah satu contoh bercandanya Rasulullah SAW ketemu sama nenek-nenek. Ini maaf nih kalau ada nenek-nenek yang dengar yang omongan saya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat, ini bahasa Indonesianya, nenek-nenek nggak ada dalam surga. Ini nenek jadi sedih. Ya nggak di dalam surga, lantas saya ngapain beribadah? Nggak masuk ke dalam surga. Sampai dikatakan ditegaskan nenek-nenek nggak ada dalam surga. Nangis tuh nenek-nenek.
Akhirnya baru dijelaskan oleh Rasulullah SAW, nanti ini akan mudah lagi. Nah, ketika dia udah mudah lagi, seger dia, ya kan, seneng dia, ya kan? Ya, kalau mudah lagi kan suaminya makin seneng nanti. Nah, ini guraunya Rasulullah SAW. Jadi bergurau juga boleh, ya. Tapi kita jangan bohong. Saya juga kadang-kadang juga bergurau juga, Pak. Kalau isi training nih, ya, ada yang lagi letak-letak, saya bilang, jangan terlentang nanti mati. Hah? Mati gimana Ustaz? Iya, mati terlentang, telan sendok aja mati. Apalagi terlentang. Baru dia ketawa. Nah, terus kalau saya dulu ngisi mahasiswa kan dalam training itu, saya tanya, ente udah nikah belum? So ada juga mahasiswa yang nikah, ya, ada juga yang belum. Nah belum Ustaz, nah saya kasih tahu nih, kamu jangan nikah sama akhwat sekampus. Kaget dia. Mungkin udah ada calonnya kali, udah ada pasangannya di kampus. Emang nggak boleh, nggak boleh, haram sudah. Di mana haram Ustaz? Terperang aja kan, nggak boleh nikah sama akhwat sekampus. Sekampus lo pengen kawinnya, paling banyak kan 4. Baru dia ketawa dengan apa? Ini gurauan Pak. Ini satu lagi nih jok yang bagus. Saya sampaikan juga nih, biar kita juga nggak ngantuk nih, apalagi kajian subuh kayak begini. Saya kalau ke bandara itu waktu tinggal di Rampolong itu pakai taksi, ya. Nah, di taksi itu kalau pagi itu kan, ya namanya juga pagi kan orang maunya mah tidur lagi dah. Udah begini-begini nih sopir nih. Saya bilang, Bang, suka kopi nggak? Suka. Ini saya kasih tahu, kopi nggak bagus buat mata pencaharian, bukan buat mata kita. Yang benar-benar, kalau nggak percaya coba aja kalau nggak kelilipan mata kita. Baru dia ketawa, dia senyum-senyum, dia jadi seger lagi. Jadi bergurau itu boleh, nggak dilarang dalam agama, tapi harus jujur. Jadi Nabi kita ada Nabi yang jujur, makanya omongannya Nabi, sabdanya Nabi, perkataan Nabi sampai sekarang, sampai akhir zaman diikuti. Kalau ada orang yang berupaya untuk melakukan kebohongan terhadap sabda Nabi, itu akan ketahuan. Makanya kan ada ahli hadis mengatakan, oh ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya maudhu. Itu untuk apa? Untuk mengetahui kualitas dari hadis tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya menyerukan sekali lagi banyak-banyaklah kita berdoa. Ya, terutama untuk bangsa dan negara kita. Ya, udah kita banyak aja doa sama Allah, angkat kedua tangan kita mohon sama Allah, kita minta sama Allah. Biar negeri kita diberikan keamanan, biar negeri kita diberikan kebaikan, biar semuanya pada murah, semuanya terjangkau, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah, sakinah mawaddah warahmah. Kita doakan, termasuk yang sedang sakit saat ini, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah sembuhkan penyakitnya. Kemudian yang punya hutang kita doakan mudah-mudahan Allah bantu untuk melunasi segala hutang-hutangnya karena Allah Maha Kaya, pemilik alam semesta. Yang belum mendapatkan jodoh kita doakan mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya, Allah berikan pasangan beriman dan bertakwa, Allah hantarkan dalam kehidupan rumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum mendapatkan anak, belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintah Allah, generasi yang hafal Al-Quran, generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita khususnya dalam bulan suci Ramadan, dan kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan secara baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa qadarwana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum